pembahasan tentang hukum mengedarkan kotak Amal. amal. Ketika khotbah, Ketika apa? Jumatan. Terus jawabannya? terutama pas khotbah. Iya. Iya. Jadi apa? Jawaban sementara itu adalah makruh. Menurut para masyayikh ini bagaimana, Pak Ustaz? Saya dulu ya. Oke. Asik. Itu kan sudah dijawab bahwasanya makruh hukumnya ketika khotib sedang berkhutbah. Terus Kalau di lingkungan masjid saya, pengedaran itu sebelum khotib naik. Artinya setelah adzan, setelah sholat sunnah, itu baru sholawat keliling. Sehingga menurut saya, karena dalam teks di situ makruh ketika ada khotib sedang khutbah itu mengganggu ya, informasi masuk ke jamaah, makruh. Di daerah saya berarti terlepas dari makruh. berarti Sebab enggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Sebab khotib belum naik. Begitu. Ya ora pas kalau pertanyaan aneh. Wong pertanyaannya kan apabila kotak amal itu Edarkan. diedarkan di saat Nah, gue khotib itu khotbah, itu jawabannya kalau di saat itu makruh. Menurut jenengan itu seperti apa? Oh iya, ya ini lagi membela diri dulu ini. Ya, saya berarti tidak makruh. Sebab bukan saatnya khotib. Enggak, maksudnya pertanyaan itu Seharusnya konteks dengan panjenengan itu menjawabnya itu seperti menjawab apa? dulu, atau narasi tersebut itu bukan sebuah jawaban. Artinya Jawab dulu. setelah panjenengan menjawab yes itu dan sebagainya, baru kemudian Itu ada salah satu solusi. seperti itu. Maksudnya itu pertanyaan itu pertanyaan kan bagaimana hukum mengedarkan kotak amal di saat Saat khotib itu lagi berkhutbah. khutbah. Sementara dawuh di situ kan ansitu, ya. wasmau, Nah, watimu. Kalah. Bukan masalah, bukan masalah kalah. Masalah Panjenengan kalah. seharusnya Jawabannya dulu seperti apa? Bagaimana Terus solusi, Anda terus sebagai solusi. kondisi ya kan kayak penjuru begini. Sebenarnya seberapa mengganggu sih? Nah, ini pertanyaan kan gitu ya. Seberapa mengganggu edaran kotak amal itu ketika seorang itu kemudian apakah kemudian menjadi buyar atau jangan-jangan tidak bermasalah sama sekali karena apa? Yang bersangkutan tidur. Ya, tidur. Kalau tidur kan berarti tidak ada masalah. Kalau menurut saya itu sih Ya, gimana Mas? betul itu Ustadz Mentoro. begitu mengganggu bagi mereka yang ngantuk. Lagi turu kok ya? ini bukan mengganggu apa menikmati Urian tentu bukan ya, bukan. tapi mengganggu kenyamanan. Ya. Tapi kembali lagi pada dasarnya kita kembali ke hukum makruh itu. Makruh kan yang namanya aja makruh ketika dilakukan, ketika kotak itu beredar, itu ya nggak masalah. Hukum makruh ya, Ya. definisinya. Ketika itu dilakukan ketika Beredarnya kotak amal khotib gitu. sedang berkhutbah kemudian itu dijalankan, maka itu tidak apa-apa. Akan tetapi Sebaiknya dihindari. dengan solusi Nah, salah satunya dari pakaian Sebelum. tadi. Kalau solusi di tempat saya, khotbah pakainya itu kemudian di kotak amal itu ditaruh di depan. Jadi di tidak semua diadarkan. pintu itu dikasih kotak amal. Hmm. Seperti itu saya seperti itu. Jadi kotak amalnya tidak jalan-jalan. Tidak Ya, jalan-jalan. Anu ada sikil. Ya, harus Nah, kebetulan umat itu sudah sadar betul. Ya, sehingga Nggak harus kemudian ditodong seolah-olah kan begitu. ya betul. Karena kesadaran sudah tinggi. Sebenarnya bukan sadar, itu gawan sekarang Covid ganu. Imbas baik. Iya, mas baik dari Covid seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh mengedarkan kotak sehingga kotak itu dibikin yang permanen, dimasukkan ditaruh di depan pintu masuk. Semua pintu masuk itu dikasih kotak. Dan kebiasaan itu terbawa sampai sekarang. Sebetulnya COVID membawa berkah. salah satunya itu. Iya, seperti itu. Kenapa? Ya sudah. Kenapa kotak amal itu perlu diedarkan? Itu pertanyaan lagi. Apa biar Ya ini untuk pertemuannya akan datang. Ya ini cukup dulu. sebentar.
Itu kan ada maksud biar orang itu bersedekahnya lebih mudah. Dan ketika sudah menjadi tradisi, mungkin akan sulit ya ketika orang beli gue sebaiknya dihindari. Nah itu kan juga mesti menjadi pertimbangan juga. Ketika sudah jadi uruf ini, sudah jadi tradisi di satu masjid ataupun apa, kadang orang mengatakan bahwa oh kerjanya orang ini ya Pak, itu makruh dan sebagainya, tentu akan menimbulkan apa ya gejolak atau apa. Ya memang setiap apapun itu kan ada sisi positifnya, ada sisi ketidakbaikannya di situ. Sisi positifnya ya mengingatkan bahwa oh iya, aku nggak semuanya nggak sanggup. Betul. Sisi kurang baiknya itu tadi mengganggu orang-orang yang sudah taraf Mendengarkan khusyukannya itu sudah mulai temata. yang mendengarkan, kalau yang sampai Itu mengganggu kenikmatan orang yang Kenikmatan baru itu. saja bismika Allahumma bismika apa tuh digugah. oke ya. Maka kita harus mencermati ini dengan bijak. Betul. Tentu satu daerah dengan Daerah yang lain berbeda. berbeda cara, berbeda strategi. Kadang ketika sesuatu itu sudah dihukumi, itu kemudian melahirkan, oh berarti kampung ini sih kita lakonnya makruh daerah. Itu menjadi sesuatu yang kurang oke. Jadi memang bahasanya memang harus sebijaksana mungkin. Gitu. Sepanjang itu memang tidak dilarang. Iya. Kalau memang dilarang itu paten. Iya. Kalau masih dalam taraf-taraf hukum makruh itu nanti bisa bagaimana kita elaborasikan untuk kemudian ibadah tetap nyaman. Satu program atau program di takmir masjid itu berjalan dengan baik. Ya, mungkin Tapi kayak gini, Gimana? sebenarnya ada pertanyaan juga tadi Gus Paksen mengatakan seberapa mengganggunya sih kotak itu? ya Gitu. Dibanding dengan kayak gini, ada jamaah yang saat khutbah sudah dikumandangkan baru pada masuk lewat jigrang. Nah, kotak kan terasa sepintas peklep. Nah, itu ada pertanyaan juga itu. Tapi ya itu juga tidak bisa disamakan. Tidak bisa nanti hukumnya hukum jigrang tidak bisa disamakan. Kemudian ada yang lebih ekstrim lagi, kotak sekilas. Ini orang malah baru berdatangan, itu nanti beda pembahasan juga. ya. Enggak, maksudnya kayak gini. Seberapa mengganggu sih kayak gitu loh. Itu kata kuncinya itu seberapa sih? mengganggu. Betul, itu pertanyaannya yang bagus. Seberapa mengganggu sih? Apakah dengan kita itu ada lewat sekilas kita ngasih uang gabruk membatalkan Terus sampai tidak ingat materi khutbah kayak gitu. mendengarkan khutbah? Begini, ini konteksnya kan secara umum, bukan individu. Iya. Mungkin kalau bercerita individu, saya no comment, tidak terganggu sama sekali. Ya kan tidak terganggu. Individu. Ya. Tapi kemudian kalau kita untuk mengambil sebuah kebijakan umum, tentu tidak melihat dari individu masing-masing. Makanya redaksinya ya betul. Makruh ketika mengganggu. Ketika kata-kata mengganggunya itu tidak terjadi, tidak terwujud, orang Apakah berhukum hukumnya itu apa kayak gitu? Maka boleh. Maka boleh tidak lagi makruh kayak gitu. Akan tetapi begini, tidak mengganggu dan mengganggu, lagi-lagi bukan urusan pribadi ya, bukan urusan pribadi. Secara umum. Nggak bisa, harus secara urfinas, Ya. umum untuk manusia. Suara terbanyak itu mengatakan bagaimana gitu maksudnya. Iya. Kalau suara terbanyak kemudian yes mengganggu, Oke. berarti itu menjadi hukum. Hukum makruh lagi-lagi, bukan hukum kemudian dilarang. Sekarang. Betul. Tetap mengganggu. Lagi terus. Ada berpindah haluan jadi gimana? Tetap mengganggu selama khotbah sedang dikumandangkan. Kumandangkan. Walaupun hal demikian itu tidak mengganggu, seolah-olah bertabrakan dengan dawuh
Angsitu asma'u wa Ati'u rahimakumullah. Alhamdulillah. Iya. Barakallahu li wa lakum. Kayaknya Quran azim. pembahasan kita cukup. Cukup. Kita ketemu lagi di podcast yang akan datang bersama dengan penyuluh agama Islam Kawaji Barang. Oke ya. Oke, Jos.